Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya dari Agribisnis semester 5. Rambutan adalah tanaman tropis yang tergolong ke dalam lerak-lerakan atau Sepidensiae. Tanaman ini umumnya berasal dari Asia Tenggara, seperti India, Thailand, Filipina, dan juga Indonesia. Buah rambutan memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya rambutan mengandung karbohidrat, protein, vitamin A dan C, serat pangan, dan mineral. Selain banyaknya manfaat dari buah rambutan, ternyata rambutan juga memiliki prospek usaha yang menjanjikan. Dibandingkan dengan manfaat dan prospek yang menjanjikan, ternyata tanaman rambutan masih belum banyak dibudidayakan, dikarenakan Indonesia masih dikepung dengan buah-buahan impor. Kemudian tanaman rambutan ini belum banyak dibudidayakan, dan yang paling banyak terjadi adalah tanaman rambutan dijual secara mentah. Maka berikut Trensra tanaman rambutan yang saya buat. Rencana strategi ini dibuat secara umum agar dapat digunakan untuk tanaman buah tropis lainnya. Visi dari Rensra ini adalah pembangunan agribisnis buah sebagai bagian dari pembangunan hortikultura dan pertanian harus menjabarkan secara operasional. Komitmen tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani serta memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Misi dari Rensra ini yang pertama melakukan pengembangan kawasan buah, yang kedua meningkatkan penerapan inovasi teknologi budidaya buah, yang ketiga meningkatkan penerapan registrasi kebun buah dan lahan usaha, yang keempat mengembangkan pelaku usaha dan kelembagaan buah yang profesional. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pengembangan buah yang bersih, transparan, dan profesional. Yang keenam, mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi untuk pengembangan agribisnis buah. Dan yang terakhir adalah mendorong terwujudnya kerjasama dan kemitraan usaha serta perdagangan komoditas buah yang transparan, jujur, dan berkeadilan. Berdasarkan visi dan misi, dibuatlah kebijakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kawasan buah secara ekstensifikasi dan intensifikasi melalui penumbuhan kawasan baru, pengutuhan kawasan sentra, rehabilitasi kawasan, dan pemeliharaan kawasan yang sudah terbentuk. Yang kedua, memfokuskan pada pengembangan dan memperluas sentra produksi melalui pengembangan kawasan dengan skala industri secara bertahap. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu buah. Yang keempat adalah menjalin kerjasama sinergi antara pelaku usaha buah melalui pola kemitraan dengan meningkatkan akses informasi pasar dan permodalan. Yang kelima adalah melakukan penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dengan mendorong dan memperbanyak terbentuknya kelompok tani, gapoktan, asosiasi, koperasi, melalui peningkatan kompetensi petani atau pelaku usaha buah, memperkuat modal usaha dan manajemen pengolahan usaha yang mandiri dan lebih berdaya saing. Bentuk kegiatan atau penerapan dari kebijakan yang telah dibuat. Yang pertama adalah pengembangan kawasan buah. Pengembangan kawasan buah dilaksanakan dengan cara 1. Mengutuhkan atau menyambung ikatan-ikatan sosial atau kultural yang telah tumbuh dan berkembang pada sentra. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesinambungan ketersediaan produk berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga, penataan kebun campuran atau pekarangan atau tegalan. Yang keempat, rehabilitasi sentra buah yang sudah berkurang produktivitasnya. Yang kelima, pemeliharaan lanjutan kawasan buah yang telah terbangun. Yang keenam, pengembangan kebun buah komersil terintegrasi dengan petani sebagai inisiasi kemitraan petani dan swasta. Yang ketujuh, pengembangan buah substitusi impor seperti. Kegiatan yang kedua adalah melibatkan peran penyuluh secara aktif sebagai agen diseminasi teknologi dan pendamping petani atau kelompok tani, sehingga dapat mendorong timbulnya aksi dan ide inspiratif kelompok. Yang ketiga, registrasi kebun dan lahan usaha sebagai apresiasi kepada kebun buah dan lahan usaha sebagai upaya untuk mendorong pengelola kebun atau lahan usaha menjadi lebih responsif terhadap upaya jaminan mutu dan keamanan pangan. Yang ketiga, penyusunan pedoman dalam bentuk informasi teknis maupun pedoman tentang kebijakan teknis. Terakhir adalah pembinaan pengembangan produksi dilakukan melalui bimbingan teknis untuk memperbaiki teknik serta pengembangan usaha yang dilakukan oleh petani.
Sekian penjelasan tentang rencana strategi tanaman rambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.